Untuk melanjutkan melihat video, silakan kalian klik subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar kembali tentang pengukuran dan alat ukur untuk tingkat lanjut. Soal yang pertama. Fisika merupakan salah satu cabang sains yang mempelajari tentang fenomena alam, sifat materi, beserta interaksi antar materi tersebut. Fisika terbentuk berdasarkan fakta, di mana fakta tersebut didapatkan berdasarkan hasil penelitian dan pengukuran. Salah satu pembahasan fisika yang memiliki peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan adalah pengukuran. Adapun yang dimaksud pengukuran adalah, berarti yang ditanyakan adalah tentang pengukuran. Jadi pengertian pengukuran itu adalah membandingkan suatu besaran dengan satuannya. Berarti jawaban yang tepat itu adalah opsi yang A. Kemudian yang kedua, Maura adalah siswa kelas 10 di SMA 1 Sumber Mujur. Ia baru menduduki bangku SMA kira-kira 1,5 bulan. Menjadi siswa SMA adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh Maura. Karena saat duduk di SMA, otomatis pakaian seragam Maura akan berbeda dengan ketika ia masih duduk di SMP. Maura mempersiapkan pakaian seragam SMA-nya dengan cara menjahit pakaian baru. Untuk itu, Maura pergi ke tukang jahit guna menjahit pakaian barunya. Sesampai di sana, penjahit mengambil meteran dan mengukur panjang baju Maura. Setelah diukur, ternyata panjang baju Maura adalah 80 cm. Dari wacana di atas yang merupakan besaran adalah, karena yang ditanya besaran, maka kita bisa lihat. Jadi besarannya itu yang ini. Ini yang dinamakan sebagai besaran. Kemudian yang 80 ini disebut sebagai nilai. Kemudian yang senti ini disebut sebagai satuan. Karena yang ditanya adalah besaran, maka besaran itu adalah panjang. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal selanjutnya. Andi melakukan pengukuran massa suatu benda neraca 3 lengan seperti gambar di bawah. Massa benda tersebut adalah, untuk melakukan pengukuran seperti ini, maka kita kerjakan satu persatu. Jadi, poinnya adalah, kalian lihat, pada bagian yang pertama ini, nilainya adalah 150. Ini ya, saya lingkari. Pada bagian kedua, nilainya adalah 20. Sedangkan pada bagian yang ketiga, nilainya adalah 3. Maka cara menghitungnya adalah 150 ditambah dengan 20 ditambah dengan 3. Nah, untuk satuannya adalah gram. Oke, berarti nilainya adalah ini 3, ini 7, ini 1. Berarti nilainya adalah 173,0 gram. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, kemudian soal selanjutnya, soal yang nomor 4. Perhatikan gambar berikut ini. Oke, kalian perhatikan, ini gambarnya. Sebuah mistar atau penggaris digunakan untuk mengukur panjang sebuah ranting kayu. Hasil pengukuran ditunjukkan seperti gambar di atas. Panjang ranting kayu adalah, untuk mengerjakan soal ini, berarti ini adalah penggaris, kalian lihat adalah titik yang ini. Ini titik 0, kemudian lihat dari akhir dari kayu. Akhir dari kayu adalah garis yang ini. Oke, garis yang ini kamu lihat, ini hitung. Ini adalah 3, berarti lebihnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nilainya adalah 3,7 cm. Kita lanjutkan. Sebuah benda, ketebalannya diukur dengan mikrometer. Seperti gambar, hasil pengukurannya adalah, ingat, ini untuk mikrometer skrup ada 2. Ada yang pertama, skala utama. Kemudian yang kedua adalah skala putar. Kalian lihat, skala utama menunjukkan angka 2. Ini skala utama. Nah, dan tidak ada lebihnya. Kemudian, skala utama nilainya 2.
Untuk skala putar, kalian lihat yang lurus dan berhimpit. Oke, saya hapus, ini saya hapus dulu. Perhatikan yang berhimpit garis tengah antara skala utama dengan skala putar. Oke, ini yang berhimpit. Ini garisnya. Ini. Maka lihat lebihnya. Ini 45. Lebihnya ada berapa garis? 1, 2. Berarti skala putarnya adalah 0,47. Satuannya adalah milimeter. Maka tinggal kita tambahkan. Berarti 2,47 mm. Maka nilai dari pengukurannya ini adalah 2,47 mm. Yang keenam, hasil pengukuran menggunakan jangka sorong tersebut adalah, ini adalah gambar jangka sorong. Ingat, untuk jangka sorong skalanya ada dua. Ada skala utama dan ada skala nonius. Perhatikan skala utama. Untuk skala utama yang diperhatikan adalah yang sebelum garis sebelum angka 0 di nonius. Berarti perhatikan yang ini. Ini adalah nilainya adalah 2, kemudian lebih 2 garis kecil. Berarti nilainya adalah 2,2. Sedangkan di nonius, cari yang berhimpit dan lurus. Yang berhimpit dan lurus bisa kita perhatikan adalah garis yang ini. Berarti ini adalah 5, kemudian lebih 1, 2, 3. Berarti 8. Berarti untuk noniusnya 0,08. Maka kita hitung, ini satuannya untuk jangka sorong adalah senti. Nah, kita tambahkan, berarti nilainya adalah ini 8, 2,2. Berarti nilainya adalah 2,28. Berarti yang A. Bagaimana? Mudah kan? Bisa kita akali, kalau kita menghitung seperti ini adalah bingung, bisa kita akali, kalian lihat di skala utama nilainya adalah 2,2, yang lurus adalah ini, persis di sini, berarti nilainya adalah 8, berarti tinggal tambahkan 2,2, kemudian ditambahkan nonius yang angka 8, berarti 2,28, gitu aja langsung bisa sebenarnya, nggak usah ditambah seperti ini, berarti 2,2 langsung ditambah angka 8, berarti nilainya adalah 2,28. Kemudian kita lanjut lagi, kita kembali pada mikrometer. Ingat, mikrometer ada dua skala. Yang pertama adalah skala utama, kemudian yang kedua adalah skala putar. Oke, perhatikan. Untuk skala utamanya, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Angka 5, berarti skala utamanya adalah 5. Untuk skala putarnya, perhatikan. Nah, ini ya. Ini setelah 45, berarti ini ringnya atau jaraknya adalah 5. Jadi 40, 45, berarti di sini adalah 50. Karena di sini, berarti setelah 45, 46, 47. Nah, ini menunjukkan angka 47. Berarti skala putarnya adalah 0,47. Maka tinggal kita tambahkan, berarti 5,47 mm. Nah, ini berarti jawabannya yang C, 0,547 mm. Nah, bisa dipahami, mudah kan? Kita lanjutkan. Andi melakukan percobaan mengukur volume batu yang tidak beraturan dengan menggunakan gelas ukur seperti tampak gambar di bawah. Berapakah volume batu yang diukur oleh Andi? Untuk mengukur volume yang tidak beraturan, kita memang bisa menggunakan gelas ukur. Cara menghitungnya adalah volume batu sama dengan volume air plus batu dikurangi dengan volume air yang tanpa batu. Perhatikan, volume air ditambah dengan batu ini, nah ini, menunjukkan angka 100, dikurangi dengan volume air, menunjukkan angka 50 mili ya. Satuannya mili, 50 mili.
Maka nilainya adalah 100 dikurangi 50, maka ketemu 50 ml. Nah, jadi volume batu yang tidak beraturan adalah 50 ml. Demikian bisa kalian pahami. Selamat belajar dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.